Woi, bukan maksimal. Ini kan lagi candle. Banyak gosip yang beredar, itu kalian gak usah dengerin. Kalian fokus aja pada pengembangan diri kalian. Hai teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku. Nama aku Alisa dan di video kali ini sesuai judulnya, aku bakal kupas tuntas jalur masuk aku ke UI, yaitu SIMAK UI. Mulai dari cara belajar aku, soal-soal apa aja yang aku kerjain buat latihan, sampai strategi hari H gimana aku bisa ngerjain si SIMAK UI ini. Dan di akhir video aku juga bakal bagi-bagi soal latihan yang aku kerjain tahun lalu. Jadi pastiin kalian nonton sampai akhir ya. So, without any further ado, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama adalah cara belajar aku buat si SIMAK UI ini. Jadi, karena aku tipe anaknya itu yang sangat audiovisual, aku tuh nggak suka banget belajar yang kayak cuman dari buku gitu. Aku lebih suka dengerin orang ngomong dan aku sambil nyatet gitu. Makanya waktu itu aku juga les bimbingan belajar gitu, dan aku suka banget pas dipaparin materinya sama gurunya gitu, karena itu jauh lebih masuk ke otak dibanding kayak aku harus baca sendiri aja gitu. Jadi karena aku tipe anaknya itu audiovisual banget, aku waktu itu memanfaatkan aplikasi Zenius namanya. Nah, sini tuh benar-benar contain semua materi yang kita butuhin di SIMAK UI. Dan pas saat itu kan pandemi ya, kita nggak bisa ke tempat les ataupun nggak bisa secara langsung dengerin guru jelasin gitu. Jadi dengan adanya Zenius ini tuh ngebantu banget untuk aku yang lebih suka audiovisual. Aku bener-bener dengerin dari pelajarannya bab per bab gitu, aku dengerin dan aku coba catat gitu di kertas. Aku bener-bener catat tulis tangan ya, bukan catat ketik, tapi aku bener-bener catat tulis tangan. Alasannya karena dari penelitian sendiri telah membuktikan bahwa menulis dengan tangan lebih efektif. Dan di situ aku berusaha pahamin konsepnya dulu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya pelajaran ekonomi ada elastisitas, aku benar-benar pahami apa sih elastisitas. Terus non elastisnya mah ada ya. Tapi pokoknya yang ekonomi tuh ada yang elastis, nggak elastis. Harusnya non elastis guys, inelastis. Nah kayak gitu, jadi yang aku belajarin tuh dari benar-benar konsep awalnya dulu secara keseluruhan gitu, karena soal itu pasti nggak jauh-jauh dari situ diubah-ubah. Nah setelah aku paham konsepnya, atau misalnya aku dengerin satu bab ekonomi atau satu bab sosiologi, aku beralih pindah ke latihan soalnya. Di situ aku langsung kerjain latihan soalnya dari Zenius juga, dan dia tuh udah provide kayak nanti setelah kita kerjain tuh kita bisa lihat yang salah yang benar. Dan kenapa itu salah, aku paling sukanya itu cara belajar itu karena dia benar-benar bedah perpilihan. Aku nggak tahu sih, tapi menurut aku semua cara belajar buat masuk PTN itu seperti itu, karena aku di tempat les aku juga belajarnya benar-benar dipaparin gitu. Maksudnya A kenapa salah, B kenapa salah, C kenapa salah, yang benar kenapa D gitu, dan E kenapa salah juga. Nah itu menurut aku ngebantu banget. Balik lagi, karena nanti di next soalnya pasti diubah dong, nggak mungkin sama kan, tapi soalnya tuh mirip-mirip gitu loh dengan konsep yang sama. Makanya kenapa aku bilang harus banget paham konsep atau harus banget hafal materi. Not exactly hafal sih, tapi lebih ke mengerti, mencerna gitu loh, mengerti. Kalian proses aja gitu di dalam otak kalian kenapa konsepnya seperti ini, dan nanti kalian coba terapin saat kalian ngerjain soal. Niscaya kalaupun soal itu tuh bener-bener baru, kalian bisa saling kait-kaitin dan nanti dapet jawaban yang benar. Nah kemarin ada yang DM nih di Instagram nanya, kakak ada nggak sih buku latihan soal yang dipakai untuk belajarin SIMAK UI? Nah jawaban aku itu nggak ada, karena aku nggak beli buku paket gitu yang kayak di toko-toko buku gitu, yang bener-bener satu buku itu isinya pelajaran semua dan ada CD-nya gitu. Aku nggak pakai kayak gitu, karena balik lagi aku anaknya sangat audiovisual, jadi aku nggak akan ngerjain juga, aku tahu, kecuali aku punya buku latihan soal itu dari tempat les aja, karena aku emang ngeles dan emang dapet, dan kayak kerjainnya juga ada gurunya gitu loh. Jadi aku balik lagi, aku menggunakan si Zenius ini, karena Zenius bener-bener aku jujur aja, aku bener-bener suka banget sama konsepnya Zenius, karena itu bikin aku gampang ngerti
dan bukan hanya aku hafalin jawaban gitu loh. Aku bener-bener ngerti paham dari konsepnya kenapa jawabannya seperti ini. Paling kalau misalnya ada TO online itu banyak banget guys, kalian bisa cari di Instagram, itu banyak banget platform-platform yang menawarkan TO online gratis dimana kalian bisa kerjain sesuai waktunya juga. Itu juga menurut aku ngebantu. Waktu itu aku ikut yang dari Pahamify, ingat aku, dia ada kayak aplikasinya gitu. Pokoknya, dan itu seru banget, kayak kalian jadi kayak main game kan, ngerjain soalnya gitu. Ya, anggap aja itu game. Sendiri aku sempat beli beberapa buku-buku, yaitu buku-buku SKS kayak gini. Aku nggak tahu sih kalian tahu atau enggak, tapi coba deh kalian cari-cari tahu. Cuman yang paling kepake itu buku SKS yang ini, karena aku IPS kan, aku soshum. Ini tuh menurut aku kepake banget untuk simak, karena semua materi kalian selama kelas di SMA, selama 3 tahun di SMA itu semua terangkum dalam satu buku ini. Dan aku tuh kebantu banget kalau misalnya kayak aku butuh cepet gitu loh, misalnya kayak aku butuh materi cepet atau enggak aku lagi iseng-iseng aja. Ini kan bukunya kecil ya, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Kayak kalian kemana-mana, dulu tuh aku bahkan ke Swiss Seventeen aku bawa buku ini. Wih, Butet maksimal. Ini kan lagi candle. Butet anjing. Gitu, karena bisa kalian baca di mana aja gitu loh, karena sekecil itu dan enteng itu dibawa. Jadi kalian coba beli ini kalau misalnya emang kalian pengen. Tapi kan kayak sekarang di rumah aja ya, jadi kalian bisa belajar dari buku aja atau dari platform-platform online. Nah, untuk latihan soal sendiri, aku itu latihan soalnya dari soal-soal SIMAK UI 5 tahun yang lalu. Jadi aku ambilnya coba dari 5 tahun terakhir, karena menurut aku itu yang paling bisa relevan dengan yang tahun ininya. Kayak gini, ini dapat dari websitenya UI, kalian bisa cek di description box, nanti aku kasih linknya. Dan di sini aku juga udah sempat kerjain ya kan, karena ini buat latihan soal aku, dan nanti aku bakal coba scanin juga, aku kasih PDF-nya di description box supaya kalian bisa mungkin buat bahan latihan gitu. Jadi bukan kalian ngafalin jawaban ya, tapi ini lebih ke kayak acuan kunci jawaban aja. Ini jawabannya aku dapat dari banyak sumber gitu. Jadi kurang lebih mungkin 90% bisa dibilang betul, karena aku bener-bener tanya sama semua orang. Kayak aku ngerjainnya juga sama teman-teman aku tanya juga sama guru les aku, dan aku coba cari di internet juga. Jadi hopefully ini bisa jadi acuan kunci jawaban kalian nanti. Dan baik lagi, linknya ada di description box di bawah. Strategi cara pengerjaan SIMAK UI sendiri kemarin aku udah sempat bahas di video aku yang sebelumnya, di video pertama aku, tapi coba aku remind sedikit di sini, yaitu dengan cara aku pakai strategi yang 10 soal. Kalau misalnya dari satu buah subjek pelajaran, misalnya ekonomi nih, kalian bisa ngerjain, kalian yakin 10 soal, kalian babat aja habis itu 15 soal, karena perhitungannya itu kalau kalian bener semua itu kan dapat nilainya berarti 40 kan, karena 4 dikali 10. Nah, sedangkan yang salah itu misalnya 55 yang kalian kerjain, yang kalian cuma nebak-nebak ini atau ngait-ngaitin materi ini salah gitu, itu kurangnya cuma 5 poin, which is berarti kalian dapat 35 poin kan tetap. Nah, tapi kalau misalnya kalian ada bener dari 5 soal ini, itu akan sangat membantu. Dua soal bener aja kalian akan nambah poin 8 gitu. Jadi saran aku coba pakai cara ini, karena cara ini it's really works on me, dan hopefully itu bekerja juga untuk kalian. Matematika sendiri nih, kalau misalnya kalian gak suka matematika atau kalian sekarang lagi worry banget karena kayak gimana nih aku matematikanya masih buta banget gitu, ibaratnya kan kalian anak soshum ya, emang anaknya hafalan banget gitu, matematikanya kurang jago, kalian gak usah khawatir, karena pas tahun aku sendiri aku udah bilang juga aku ngerjain tuh cuma 5 soal matematika. 5 soal itu pun aku gak yakin semuanya bener, karena emang aku gak terlalu perhatiin itu ke matematika. Kenapa? Karena balik lagi, kita di sini main strategi. Kalian itu harus menekankan apa yang benar-benar kalian bisa, apa yang benar-benar kalian yakin benar. Karena di sini kita ngumpulin banyak-banyakan poin, bukan banyakan per soal itu kalian kerjain berapa gitu loh. Jadi
saran aku balik lagi kalian tekenin yang emang kalian bisa. Misalnya kalian cinta ekonomi atau kalian cinta sosiologi, itu kuatin di mata-mata pelajaran seperti itu. Nah, kemarin ada juga nih teman-teman yang DM di Instagram aku dan nanya, "Kak, sebenarnya ngaruh gak sih nilai UTBK terhadap kelulusan kita di SIMAK UI?" Jawaban aku nggak tahu pasti yang tahun ini seperti apa, tapi pada tahun aku itu, seingat aku tidak diminta nilai UTBK-nya, dan aku hanya diminta nilai dari raport semester 1 sampai semester 5. Jadi ini mirip-mirip SNMPTN malah SIMAK-nya, karena diminta nilai raport. Nah, aku nggak tahu juga itu berpengaruh atau enggak, tapi mungkin ada aspek penilaiannya berpengaruh, karena kalau diminta ya nggak mungkin cuman buat jadi pajangan, ibaratnya pasti dilihat gitu. Tapi kepercayaan aku balik lagi, karena ini namanya aja SIMAK UI gitu, jadi kalian pasti yang nilai lebih kuatnya adalah bagaimana nilai kalian di SIMAK UI-nya itu sendiri gitu loh. Aspek paling pentingnya pasti di SIMAK UI-nya itu sendiri. Jadi jawaban aku, walaupun misalnya kalian gak terlalu pede sama nilai UTBK, atau kalau misalnya kalian kayak tahun aku diminta nilai rapot, kalian jangan berkecil hati, karena pasti yang jadi pertimbangan itu SIMAK UI-nya juga. Jadi tetap lakukan yang terbaik di SIMAK UI-nya. Dan seperti yang aku bilang di awal video, bahwa aku bakal bagi-bagi soal tahun-tahun lalu ke kalian. Kalian bisa cek di link di description box di bawah. Aku udah taruh scanan PDF aku ngerjain soal-soal tahun lalu. Ini ada SIMAK UI reguler, dan kalau emang kalian membutuhkan yang SIMAK UI KKI, aku juga mungkin bisa kasih, tapi kayaknya aku kurang yakin ya kalau KKI, karena aku sendiri gak lolos gitu di KKI. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa cek di bawah, nanti aku taruh. Hopefully ini ngebantu kalian. Dan sekali lagi, ini bukan kalian ngafalin jawabannya, tapi ini gimana kalian bisa cross check jawabannya, karena banyak susah gitu kan nyarinya. Karena pas tahun aku juga aku susah nyari jawaban-jawaban yang benarnya gitu, kayak aku gak ada pegangan gitu kemana yang jawaban yang benar. Jadi di sini hopefully aku bisa ngebantu kalian sehingga ada pegangan, kalian bisa cross check dengan jawaban aku. Dan kalau kalian ada pertanyaan, feel free to DM aku di Instagram @alisa_natali. Aku pasti bakalan jawab, dan hopefully itu bisa ngebantu kalian. Oke, itu dia tadi video aku mengupas tuntas SIMAK UI. Hopefully video ini dapat membantu kalian yang sedang berjuang untuk masuk Universitas Indonesia. Pesan aku, kalian harus tetap semangat. Jangan pernah mendengarkan gosip apa kanan kiri gitu, kalian langsung berkecil hati. Karena belajar dari pengalaman aku tahun lalu ketika SIMAK UI pertama kali dilaksanakan di rumah, banyak gosip yang beredar, itu kalian gak usah dengerin. Kalian fokus aja pada pengembangan diri kalian, pada logika kalian, pada materi, latihan soal yang banyak, dan banyak-banyak berdoa juga. Niscaya pokoknya dengan segala usaha dan kerja keras kalian, kalian bisa masuk UI, diterima di perguruan tinggi yang keren banget ini. Pokoknya semangat terus, and good luck for your SIMAK UI. Sampai jumpa di video berikutnya, and see you, bye bye.